kita akan bacakan langsung saja CV moderator pada hari ini. Baik, untuk nama Syafirul Umam, tempat tanggal lahir Batang 30 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, alamat rumah Batang. Riwayat pendidikan SDN 3 Gumawa, lulus tahun 2012, SMP 1 Tersono, lulus tahun 2016, MANU 1 Limpung, lulus tahun 2019, dan Yaya Salatiga. Untuk riwayat berpengalaman organisasi ada HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir Yaya Salatiga sebagai ketua tahun 2020-2021, jadi tahun ini ya. Oke, nah ini ada juga di LDK Fatir Al-Rashid menjabat sebagai anggota divisi hibah dan tari sufi. Oke, seperti itu. Untuk moto hidup, maju tak gentar, membela yang benar. Nah, ini seperti lagu ya kayaknya. Gimana lagunya? Iya, orangnya gimana? Ada yang tahu lagu ini? Oke, nanti disuruh nyanyi dulu ya sesuai dengan moto hidupnya tadi ya. Luar biasa, itu sudah hadir di belakang kita. Ya, ini spesial. Ya, langsung saja kita sambut Syafirul Umam. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sohib-sohibah, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Yang perempuan masih waras? Yang masih sehat? Masih? Yang laki-laki? Alhamdulillah. Ini ada yang dari jurusan ilmu Al-Quran nggak? Coba angkat tangan jurusan ini. Tidak. Dua. Wes sudah. Memang minoritas. Kaum surga minoritas. Yang laki-laki ada? Ini di kebanyakan komunitas apa? Oh, dakwah ya, komunitas dakwah, komunitas perlampian. Ya, sudah tahu materi ini, selanjutnya materi apa tahu? Bangsaan, ya, benar, wawasan kebangsaan oleh Pak Saifuddin Yudi. Beliau ini dosen IAIN. Jadi nanti kita akan membahas terkait wawasan kebangsaan, baik terkait nanti itu ada mungkin ada undang-undang dasar, ada terkait sejarah nanti perkembangan kolonialisme mungkin kalau ada, ataupun sejarah-sejarah kaum ulama yang membela tanah air. Langsung saja ya, saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri pada siang hari ini. Nama Saifuddin Zuhri, MSI, tempat tanggal lahir Semarang 27 Oktober 1985. Jenis kelamin laki-laki, alamat rumah Banjaran, Kesongo, Tuntang, Kabupaten Semarang. Nomornya mungkin kalau ada yang mencatat, siapa tahu mau tanya-tanya lebih dalam terkait kebangsaan nanti, itu bisa catat 081 326 114 345. Sedang pendidikan beliau SD, SDN Kesongo, SLTP-nya beliau di SLTPN 2 Tuntang, SMA-nya di SMA Tahfasus Al-Quran Wonosobo Kaliber di Mbah Muntaha Amaru. Terus S1-nya beliau di Ekonomi Pembangunan UNES, S2-nya di MIESP UND, saya kurang tahu dari apa. S3-nya di Ilmu Ekonomi UND. Nah, ini yang paling mengesankan terkait pengalaman organisasi beliau. Jadi beliau ini dosen, kiai, organisator. Jadi beliau ini menjabat organisasi di PJGB Ansor Kabupaten Semarang, menjabat sebagai wakil ketua. Organisasi yang kedua itu pimpinan wilayah di Jalur Ansor Jawa Tengah, jabatan bendahara. Yang ketiga itu PW Lazisnu Jawa Tengah sebagai pengurus. Yang keempat itu pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai wakil bendahara umum. Yang kelima itu KMPI Kabupaten Semarang sebagai wakil ketua. Sudah tidak dilapor lagi terkait pengalaman beliau itu sudah jauh di atas kita semua. Kalau kita tuh ibaratnya apa ya, antara aku dan kamu nanti, atau moto hidup beliau bermimpi kerja keras untuk meraihnya. Itu saja mungkin kepada pemateri saya persilakan untuk
menempati acara. Beliaunya lagi sibuk, mana orang ketiga. Monggo Pak. Ya Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jamaah yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Yang saya hormati Gus Ulil, yang kita tunggu-tunggu fatwa-fatwa dawuh-dawuhipun. Yang saya hormati Ketua LDK Fatir Ar-Rasyid beserta jajaran kepengurusan, yang saya hormati, yang saya cintai, segenap panitia Ibtidah tahun 2021 beserta Ibtidah baik putra maupun putri yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan maklumat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajaah, untuk melaksanakan agenda wajib LDK Fatir Ar-Rasyid, yaitu acara ibtidah tanpa ada satu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang uswatul hasanah, role model terbaik bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia hatta akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma. Saya pembukaan ini kayak pengajian ngatur juga. Oke, materi hari ini tadi Bu Sulin menyampaikan apa? Sama suara saya. Kok saya dengar tadi bahas udang garon baru. Oh, contoh. Oke, sekarang kita membahas tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan. Oke, kenapa teman-teman di LDK itu panggilannya apa? Sohibah. Oke, sohibah. Oke, kenapa kita perlu membahas kebangsaan?
jenenge LDK, lembaga dakwah kampus. Bahasnya dakwah saja. Kan gitu harusnya ya. Bahasnya kudus tentang tauhid, tentang apa lagi? Fikih, tentang tasawuf, terus apa lagi? Akhlak, apa malih? Nahwu soro. Nggih, kok duguyu berarti kudu paham kabeh ta berarti. Iki berarti nek maca kitab kudu saged sedaya. Sudah bisa semua. Titene itu gampang. Kalau ditanya kok bingkluk ngono ki yo ora pede biasa. Isek Cina. Tapi tidak apa-apa, memang tugas kita masih belajar. Oke. Ini yang perlu kita itu mikir-mikir. Iki kok iso-isone jenenge wong LDK kok bahas masalah kebangsaan. Itu ceritanya sekolah. Rata-rata memang dakwah wis pokoke mlebu ning masjid terus menyampaikan kuliah subuh di sini masalah agama. Perintah untuk menyembah Gusti Allah, mengimani para malaikat dan sebagainya. Tetapi kenapa kita hari ini kok diminta tetap harus mempelajari persoalan kebangsaan? Apakah kemudian persoalan tauhid itu nggak penting? Penting betul. Tadi mau dibahas masalah aswajib. Saya kan cerita, ini ada satu gambar. Gambar ini, peta mana? Indonesia. Solo Tigo berarti nih, Sumpil. Apa nih pondok Al-Falah? Cukup. Di titik ini, padahal di titik ini besar kabu, Paten. Kalau pondok ini berarti Sumpili, sa wiji kurma rao. Oke. Ini peta Indonesia ini, pertanyaan saya, jadi peta ini itu mulai kapan? Peta ini jadinya itu mulai kapan? 1900 sudah ada apa belum? Ya kalau pulau-pulaunya ya sudah ada. Tetapi bahwa jadi Indonesia itu sudah apa belum? Tahun 1800 sudah apa belum? Tahun 1000 sudah apa belum? Belum. Saya ingin mengingatkan begini, ya kita sebelum bahas kebangsaan, tetapi ada misi yang sangat penting. Dalam sejarah kita sudah mempelajari. Dulu di SMP sudah ada sejarah, di SMA juga sudah ada sejarah. Kalau kita ingat-ingat, peradaban itu berubah. Ingat ya, peradaban itu berubah. Pernah mendengar peradaban Babilonia? Pernah ya? Mesopotamia, sungai ini sejarahnya ini kan harus diulang-ulang lah. Sungai Kuning berarti ini di daerah Cina. Terus di daerah mana tadi? Orang pokok salah nggak mempengaruhi nilai kalian. Salah dijemidin kan? Oke. Jadi saya ingatkan, coba nanti dibaca-baca lagi sejarah. Oh ternyata peta ini terus berubah. Peradaban itu enggak abadi. Peradaban Sungai Kuning enggak abadi. Babilonia enggak abadi. Bahkan yang Islam misalnya kekhalifahan Turki Utsman juga tidak abadi. Safavid juga tidak abadi. Kerajaan Mughal juga tidak abadi. Inggris juga tidak abadi. Mongol juga tidak abadi. Wong pacar yo ora abadi. Bojo yo ora abadi.
Nek ning dunia kadang-kadang kan ono sing kecuali wingi kayak viral mati besar. Ono sing pengen ngoten. Wis rasa mikir sing dawa-dawa sih. Turul amal marake penyakit hati. Aku pokoknya nek iki ku arep mati bareng Mbak. Wis rasa mikire kok nikah sih. Berarti kayak nikah ku sing seterusnya dan seterusnya. Oke. Setelah kita lihat ternyata kita harus mengingat betul janjane hidup kita di dunia itu yang paling pokok itu kita harus tahu apa. Hakikat hidup itu kita harus tahu apa. Zaman Nabi Adam sampai sekarang itu misinya itu kalau manusia di dunia jin itu misinya sama, diciptakan Allah ya wa ma khalaqul insan wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Berarti tugas kita itu sebenarnya sebagai manusia itu kan apa? Beribadah, ini kunci. Kita harus sadar betul bahwa tugas kita di dunia yang paling fundamental itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rasul, nabi itu tugasnya sama. Apa sih tugasnya hidup serta merta yugeke umatnya itu ada nggak pernah ada cerita sampai nabi ini diutus agar umatnya itu mempunyai mercy 5 misalnya masing-masing umatnya itu pernah dapat cerita itu punya rumah sekelas istana, umatnya tidak ada yang RSSS, rumah sangat sederhana, tapi tugasnya pokok. Gusti Allah menghentikan sama Rasul itu kira-kira Anallah la ilaha illa an fa'buduni. Apa? Anallah itu maksudnya bukan saya ya, ananya itu anak Gusti Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain saya, sayanya adalah Allah. Fa'buduni, maka menyembahlah kalian semua kepada saya, kepadaku, kepadanya Allah. Itu adalah tugas paling pokok. Itu harus diingat-ingat. Mau ke peradabannya geser model apapun, itu pasti tugasnya sama, yaitu kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita cek sekarang ada perubahan. Tahu Uni Soviet? Tahu ya? Sekarang gimana Uni Soviet itu? Masih ada apa enggak? Tidak ada. Adanya adalah ex Uni Soviet. Ada Rusia, ada Tajikistan, ada Slovenia, ada Estonia, ada Bulgaria, ada Hungaria dan sebagainya, ada Yugoslavia. Dan sekarang negara-negara pecah lagi. Pecahnya jadi apa? Yugoslavia pecah jadi Serbia Montenegro. Nah, Serbia Montenegro pecah lagi. Ada negara Serbia, ada negara Montenegro. Kalau kita melihat perspektif itu saja, maka kita akan kecewa. Maka pastikan bahwa di hati kita itu, di pikiran kita, keyakinan kita bahwa yang namanya tugas kita di dunia paling utama adalah apa tadi? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang terus kenapa kita harus mempelajari kebangsaan? Apa kemudian relevansinya bagi tugas kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke. Takdir kita ini hidup di Indonesia. Kita ini di pulau-pulau ini. Ini yang paling jauh di luar Jawa nggak sini? Ada 7 jari. Luar Gelontongan ada? Ada ya. Luar Salatiga ada? Luar Jawa Tengah ada? Mulai nggak ada? Ada. Luar Jawa
Nggak ada ya, berarti lokalan Jawa berarti ya. Kita ini faktanya lahir ya di sini. Ada yang Jawa, ada yang di luar Jawa. Posisi lahir itu ya sudah seperti itu. Terus ternyata di Indonesia ini merupakan satu titik temu dari banyak elemen. Kalau kalian potret Indonesia hanya dari Belotongan, sampai bisa jadi syukurnya berkurang. Tapi coba sekali-kali sampai nanti keluar dari Belotongan, dari Salatiga, dari Purwo, dari Pati, Sragen, dan teman-teman. Oke, pernah ada yang sampai sini? Belum. Berarti kalian kan cuma orang Indonesia yang tahu kalau Ternate itu ada, tapi belum pernah lihat. Di Ternate ini kalau sampai keliling itu satu hari cukup di Ternate itu, keliling itu. Ini dia tahu. Ini Papua, maksudnya Papua Barat. Ini masuknya Kabupaten Teluk Undama, ibu kotanya Wasio. Tempatnya sangat bagus. Sini ada lagi daerah sini, Manokwari. Di daerah-daerah Indonesia Timur itu lautnya sangat jernih. Ada orang yang Pantura nggak? Sini ada yang Pantura. Skoro misalnya, Demak, Pati, Juwono, Mangke. Airnya ya bagus. Tapi kalau mau berwisata sampai coba ke sini. Indonesia itu begitu sangat kaya. Berarti ini kita mendapatkan satu keanugerahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bilangnya kalau di pembukaan undang-undang dasar itu ya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diberikan rahmat betul. Indonesia yang seperti ini kalau sampai suatu ketika naik pesawat dari Jakarta ini ke mana? Jayapura, itu butuh waktu 6 jam naik pesawat. Kalau sampai naik kapal ya bisa berhari-hari. Naik langi ya suwe banget. Burung tekan wis kecelak. Nah, itu sangat luas. Dan ketika sampai ke sini itu seperti kayak di luar negeri. Kalau nggak ada bahasa Indonesia sampai saya yakin kayak di luar negeri. Ya toh? Nggak usah jauh-jauh Papua deh. Wong Solo Tego ke daerah Banyumas. Itu udah kayak keluar negeri. Ngomongin nyong. Ya toh? Itu berarti apa? Bahasanya memang di Indonesia sangat bermacam-macam, sukunya bermacam-macam. Kalau di sini mayoritas kan bukan orang Jawa di sini, ya orang Papua. Jadi aku bidu diri misalnya. Nah ini bagian dari satu kenikmatan yang diberikan kepada Allah kepada kita, menempati satu tempat yang sangat luar biasa bernama Indonesia. Oke. Sukunya bermacam, bahasanya bermacam-macam. Bahwa pulaunya itu jumlahnya ada 17.000. Karena cukup berpetualang itu juga jadi Cinta Rock, mau menara Eiffel tapi Eiffelnya sing tuntang gitu ya. Ya itu sekali nggak apa-apa, tapi ya nggak usah sering-sering banget nggak. Kalau ya Paris sing tenang. Nah, untuk apa? Berarti Pak Zurin nggak cinta Indonesia, bukan gitu. Biar kita punya satu komparasi. Kalau jadi sampean bisa jadi belum terlalu cinta dengan Indonesia secara hati gitu. Cuman hanya membaca. Tapi ketika saya dulu pernah ke daerah ke Singapura, ke Malaysia, itu jadi saya itu semakin cinta kepada Indonesia. Singapura kalau saya bayangkan termasuk negara paling maju di dunia. Pendidikannya sangat keren, ada
nasional Singapura University misalnya dan NUS. Nah, macam-macam itu, kualitas pendidikannya bagus, bangunannya bagus, ekonominya bagus. Tapi waktu saya ke sana, saya nggak mau hidup di Singapura. Di sana itu terlalu banyak aturan dan aturannya itu dikasih hukuman. Banyak aturan dan banyak hukuman. Saya pengen kurikulum merdeka kan diatur. Ibaratnya kalau saya mengumpamakan itu begitu, jalan ke kiri diatur. Nanti kalau salah kita agak belok ke kanan salah, berarti nanti dihukum. Nah, hukumannya juga banyak. Harga-harga di sana juga mahal. Tempatnya sangat sedikit. Hiburan itu yang paling ke Merlion itu. Singapura yang ada apa itu namanya? Pancuran. Di Indonesia Merlion ada, Eiffel ada, gitu. Tapi kan di Singapura senjoyo ramno. Itu perlu kita syukuri. Maka semakin kita mempelajari Indonesia, coba sekali kita compare dengan negara lain sedikit saja, itu sudah cintanya kepada Indonesia luar biasa. Oke. Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Ini harus diingat-ingat. Negara Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Kenapa kemudian berdiri yang namanya Indonesia? Ini karena ada satu kesepakatan. Kalau tunggal misalnya, kenapa misalnya asasnya kok tidak Islam misalnya di Indonesia itu? Ya karena yang mencoba memperjuangkan negara Indonesia itu tidak hanya orang Islam, walaupun orang Islam itu mayoritas. Ini dicatat. Islam itu di Indonesia mayoritas, tapi yang memperjuangkan Indonesia tidak hanya orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu. Oke, kenapa kok bahasanya nggak Jawa? Bahasa Jawa tetap boleh, tapi bahasa nasional, bahasa persatuannya bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yang memperjuangkan tidak hanya orang Jawa. Maka kalau lihat para pahlawan itu, pahlawannya macam-macam. Yang Jawa ada nggak? Pahlawan dari Jawa ada nggak? Ada. Dari Bali ada nggak? Siapa? Gusti Ketut Jelan, Gusti Ngurah Rai. Oke, Ambon ada nggak? Ada. Indonesia Timur ada Manuel Kaisiko, ada Christina Martatia Haru. Oh, berarti ini memang beragam-ragam. Walaupun misalnya dulu penjajah, ini saya ngomong sedikit mulai ke penjajah. Penjajah itu memang nggak enak dipangan kalau orang Jawa. Penjajah punya misi ada berapa? Ada berapa? Tiga apa 4? Tiga. Satu apa? Goal. 2 glory. 3 respect. Ini misi penting penjajah. Jadi kalau kamu berorganisasi kemudian masuk di LDK pasti punya satu misi, punya visi. Hal kunci yang mau dipegang oleh para penjajah itu adalah 3 tujuan itu tadi. Ada goal, ada glory, ada respect. Goal itu apa? Artinya emas, berarti itu melambangkan satu kemakmuran, kesejahteraan. Jadi para penjajah itu berarti ketika mereka keliling ke negara-negara itu dalam rangka mensejahterakan negaranya, tetapi dengan cara mengeksploitasi negara yang disinggahi. Kira-kira kalau ada penjajah sampai lawan apa enggak? Lawan. Ya kalau sekarang itu berjuangnya itu ringan sekali pakai HP gitu. Save Indonesia. Tagar memang perangnya sekarang jihadnya pakai tagar itu hari ini. Kalau dulu memang perlawannya ya harus perang, harus tempur, mengorbankan nyawa dan sebagainya. Oke. Berarti dari sisi kemakmuran kesejahteraan, datangnya para penjajah
itu tidak menguntungkan bagi kita semua. Maka apa? Harus dilawan. Yang kedua, glory kita konotasikan sebagai satu kejayaan secara politik, secara pengaruh dan sebagainya. Kalau seandainya Indonesia belum merdeka, apa-apa diatur oleh Belanda, apa-apa diatur oleh Portugis, apa-apa diatur oleh Inggris, tanpa mencerminkan kepribadian, aturan kepribadian bangsa Indonesia, itu kan juga nggak enak. Benar ya? Kita nggak jadi negara yang independen, tapi diatur oleh orang luar. Maka karena ini juga nggak pas, ya harus kita lawan dua-duanya. Yang ketiga, nah ini lagi tambah ini, Gus. Jadi mereka ini datang ke Indonesia mempunyai misi menyampaikan agama mereka. Maka termasuk para ulama itu sangat menentang para penjajah, karena dari perspektif tiga analisa itu tidak ada yang menguntungkan. Bagi kemakmuran bangsa nggak ada, bagi independensi kedaulatan berpolitik tidak ada, kemudian dari misi dakwah yo susah kan gitu. Maka kemudian para founding fathers, para nenek moyang itu berjuang habis-habisan tanpa terputus, istiqomah. Kita itu dijajah 3,5 abad lebih, berarti kan ada konsistensi dalam satu gerakan. Ini salah, ini masih kalah, dicoba ulang lagi, kalah lagi, dicoba lagi. Nah, percobaannya itu toh nyawa. Jadi kita mengorbankan nyawa. Nah, terus lahir. Maka kemarin misalnya barusan kita mempelajari hari apa? Hari santri. Ini termasuk bagian dari komitmen kebangsaan para ulama. Tanggal 22 Oktober ini dicetuskannya resolusi jihad. Jadi para santri, para ulama itu Mbah Hasyim Asy'ari itu representasi salah satu ulama di Indonesia mewajibkan untuk jihad. Karena waktu itu Inggris datang lagi, ini mau Indonesia belum kokoh sepenuhnya, Inggris mau datang kemudian mengambil alih untuk menjajah kembali. Maka harus dilawan habis-habisan. Nanti kalau Inggris, pola di Indonesia juga berubah lagi. Maka ini harus dilawan. Nah, kita mendengarkan misalnya, saya sampaikan, yang berjuang tadi bermacam-macam, tujuannya sama. Kita keluar dari persoalan penjajah. Orang berjuang itu kebutuhannya macam-macam. Ada yang oke dengan misi agama mereka, tetapi tidak cocok dengan dua misi mereka, misalnya kejayaan, kemudian misalnya kemakmuran. Oke, singkat cerita, seluruh suku, seluruh agama, semuanya bersatu menyepakati adanya negara Indonesia. Orang Indonesia, terutama orang Islam, itu ada, saya kira, satu kegalauan luar biasa ketika disepakati Piagam Jakarta. Piagam Jakartanya oke, berubah menjadi Pancasila yang seperti sekarang itu tidak mudah. Realitasnya Indonesia ini adalah agamanya mayoritas Islam. Maka sebenarnya kan usulannya termasuk mengambil apa itu yang sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Piagam Jakarta ada dengan apa? Menjalankan syariat Islam menurut pemeluknya, kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu. Nah, cuman dipikir-pikir, ini lagi menata ini bangsa Indonesia. Kalau ini disepakati tetap seperti itu, saya hakul yakin Indonesia Timur tidak akan gabung. Papua itu mayoritas Nasrani. Bali mayoritas Hindu. Kemungkinan bisa jadi gak gabung. Manado kemungkinan juga tidak gabung. Gak akan sebesar ini. Yang kedua, ketika saya bayangkan tetap Islam misalnya, ada satu apa namanya,
Kita ini sudah terbiasa bareng-bareng, ada Islam, ada Kristen, itu kan udah biasa ya. Misalnya di satu kampung gitu, kan juga tidak ada masalah. Tiba-tiba dengan adanya itu nanti bisa garis yang bisa jadi berpotensi konflik. Kalau konflik nanti repot. Saya diceritakan ada satu di desa di daerah Maluku, itu kan pernah satu konflik agama yang panjang. Konfliknya itu apa? Sampai posisi ada desa itu desa Islam, ada desa Kristen. Jadi wong Islam nek moro ning Kristen mesti hati-hati. Wong Kristen moro ning Islam kudu hati-hati. Salah ngomong bisa nanti mati. Sampai nyaman kira-kira seperti itu. Atau mungkin ke desa satu ke desa yang lain harus ada paspor misalnya. Tahu paspor ya? Nah itu kan tidak nyaman yang seperti itu. Maka tatanan bukan yang seperti itu yang kita harapkan. Yang penting begini, saya kira ketika menghapus 7 kata di Piagam Jakarta menjadi Pancasila yang sekarang, itu sudah hasil istikharah luar biasa dari para kiai. Misalnya dari golongan Islam ada Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu mengambil keputusan tentunya sudah konsultasi dengan Mbah Hasyim Asy'ari untuk melepaskan 7 kata di Piagam Jakarta. Oke, akhirnya dilepaskan. Itu tidak mudah karena konsekuensinya ada orang syariah enggak? Orang syariah. Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Habis itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian turunannya adalah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah ini konsekuensinya luar biasa besar. Tapi waktu itu dihilangkan. Ini satu kelegowoan yang luar biasa. Tetapi ketika dicermati, dihitung-hitung, oh iya, wong berjuang ya bersama-sama. Atau kita baliklah misalnya, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran-ajaran Hindu Dharma bagi pemeluknya. Kira-kira sampai tersinggung apa enggak? Tersinggung enggak? Ya ini yang paling fair itu ya sudah ketuhanan yang Maha Esa. Cuma tafsirannya menurut agama masing-masing. Yang penting di dalam tatanan ini kemudian negara itu menjamin kebebasan Tapi kalau misalnya sekarang ada yang ateis, kira-kira sampai sepakat apa enggak? Ateis melegalkan ateis, kira-kira sampai sepakat apa enggak? Tidak. Berarti kan melanggar perjanjian suci yang namanya Pancasila. Kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita meyakini adanya Tuhan. Kalau yang tidak meyakini Tuhan, berarti tidak. Oke ya. Jadi ini satu kesepakatan di Pancasila. Ini perlu kita angan-angan betul. Ini sudah kesepakatan yang paling mutlak. Jadi kalau makanya sering Pancasila itu adalah bentuk final. Sudah nggak usah digaduh-gugat. Ini terbaik bagi bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah umat Islam. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak sampean ke masjid terus dipintangi ditembaki, pernah nggak? Kalau seandainya dipintangi kok ditembaki, yang salah baik atau yang melintangi yang menembaki? Yang akan dihukum negara yang siapa? Yang melintangi atau yang menembaki? Berarti mbaknya ini dijamin kebebasannya untuk beragama, dijamin kebebasannya untuk beribadah. Masih misalnya, pernah ketika misalnya ngaji, ada polisi yang kemudian menyeret masnya misalnya untuk tidak boleh mengaji, pernah? Tidak pernah. Ya ini bentuk dari jaminan negara yang sudah menjadi satu kesepakatan. Oke, saya lanjutkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang di pasal 25 A. Oke.
Ngelola Indonesia itu tidak mudah. Negaranya archipelago, kepulau. Ini jauh lebih susah ngaturnya dibanding negara yang basicnya adalah kontinental. Cina, daratannya lebih mayoritas. Dan ini memang susah. Jadi mungkin dihitung perang itu Indonesia itu menjaganya lebih berat. Kalau misalnya lewat jalur kontinental itu kan indik gampang. Jalurnya garisnya jelas. Kalau yang seperti ini coba, iki kono dalam tikusnya oke. Tentara sebut didokoknya juga banyak. Ini itu Indonesia. Tetapi sangat kaya ini Indonesia. Oke, lanjut. Nah, oke. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang satu bangsa mengenai diri dan ideologinya serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Sampai niati sepakat dengan kebangsaan ini memang karena para pendiri bangsa kita memang sudah sepakat dengan kesepakatan ini, sepakat dengan Indonesia. Kita ini ada perwakilannya, ada golongan nasionalis, ada golongan Islam. Berarti golongan Islam waktu itu juga sudah sepakat dengan kesepakatan ini. Jadi kita menjaga kesepakatan senior kita, tokoh kita, founding fathers kita. Ya misalnya termasuk generasinya Haji Wahid Hasyim, ada yang Agus Salim dan sebagainya. Itu adalah pos-posnya, maka harus kita jaga. Oke. Terus apa yang diperhatikan dalam ketahanan bangsa ini agar bangsa ini tetap kokoh? Yang pertama, persoalan ideologi, bela negara, pembauran dan kewaspadaan. Ideologi Pancasila beserta turunan. Sampai misalnya pelajari Pancasila dengan apa? Oke, saya sebutkan ya. Ini sambil tes-tesan. Nanti mempengaruhi nilai kalau salah. Pancasila 1, nanti saya tunjuk, nanti menjawab ya. Pancasila 1. Dua, 3, 4. Bulan 4 yang Banten. 4 lagi. 4. Benar? Tenang gak? Bapak Gembio? Ya. 5. Oh, 5 Persatuan Indonesia. Ya, ini bukan karena tidak cinta sama Indonesia, karena mungkin masih mikirkan siapa. Oke ya, ini dipegangi betul-betul ya Pancasila ya. Bukan hanya lip service, tetapi harus dihayati betul. Terus wawasan kebangsaan, terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tantangan, berarti sudah masuk di wilayah tantangan. Eranya Pak Karno, eranya Pak Harto, eranya Pak Habibie, eranya Gus Dur, eranya Bu Mega, eranya Pak SBY dan Pak Jokowi, dan nanti next siapa yang meneruskan Pak Jokowi itu nanti eranya berbeda. IPTEK ini yang kemudian sangat mempengaruhi banyak hal. Apalagi kemarin sebelum COVID itu kan kalau seminar-seminar pasti apa? Tentang revolusi industri 4.0 gitu ya. Oke. Pernah nggak kita itu, kalau saya juga pernah membayangkan waktu saya kecil karena saya ini orang Gusur. Bayangkan ke depan itu mobil itu
tidak ada pengemudinya. Berarti mungkin itu lakunya berdasarkan berarti ini sing duwe. Nanan ngiri. Oke ya. Terus nanti suatu ketika mau pulang, misalnya ke rumah saya mau pulang ke rumah, pintu gerbang tiba-tiba membukakan tanpa dikode. Oh ini juga itu teko tak bukailah, otomatis. Selesai langsung parkir, habis parkir pintu langsung membuka, pintu mobil. Saya turun masuk ke rumah sudah membuka. Saya duduk, AC sudah menyesuaikan dengan keinginan saya, kebiasaan saya. Bayangkan nggak sengeri itu nanti suatu ketika. Ada orang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nggak? Ada yang Febi? Jurusan apa mas? MBS. Ada yang PS nggak? Kalau ada yang PS saya bilang begini, cita-cita jadi teller mulai dihilangkan. Nanti di bank itu juga nanti sudah berubah. Saya itu lihat antrean di teller sama di CS itu sekarang banyak di CS. Kalau dulu di teller sekarang sudah digantikan mesin. Nanti ke depan sudah teknologi. Apalagi nanti kalau cryptocurrency itu dihalalkan. Sementara masih ada yang haram. Termasuk kemarin Bakso Mas Ali di Jawa Timur itu mengharamkan. Tapi bisa jadi suatu ketika arus besarnya kripto itu menjadi mata uang universal. Itu bisa jadi. Orang itu tinggal ketak-ketik. Misalnya termasuk perilaku yang berubah. Ini masnya hati-hati. Kalau nanti punya istri, dulu kan seneng kalau istri itu di rumah terus itu seneng ya. Paling mentok-mentok itu petanan gitu kan. Sekarang hati dia diam pakai HP, ujuk-ujuk Pak Pos teko. Kok teko meneh lah, kok teko meneh. Berarti tandanya nek Pak Pos itu kulino teko ning omah, berarti istrinya itu masuk kategori istri aktif berbelan. Ini perilakunya berbeda karena ada sentuhan teknologi. Beribadah juga berubah. Saya ini ngaji misalnya, apakah kemudian ngaji itu terus datang ke satu guru? Kan harusnya sudah nggak seperti itu mutlak. Katakan sekarang nggak mutlak, masih itu yang penting dilakukan. Atau yang kedua, sampai semester berapa sekarang? Semester 1. Bahkan ini dosennya aja nggak tahu, benar? Iya loh, belum pernah bertemu secara langsung. Tapi nyatanya bisa belajar nggak kalian? Ini teknologi. Nah ini nanti para pejuang-pejuang LDK ini harus menguasai karena ITEK ini akan berubah. Cara beragama bisa jadi berubah. Kemudian nanti cara mencari teman yang sesama iman juga nanti berubah. Zakat, sekarang sudah berubah lagi. Kalau zakat harus nanti ketemu ada orangnya, sekarang enggak. Infak tinggal barcode. Ini kan ada bahwa teknologi ini akan berubah. Yang kemudian berikutnya misalnya ada satu hal yang berbahaya, misalnya tentang cybercrime. Ada terorisme. Terorisme itu menggunakan pendekatan ini. Saya pernah waktu itu workshop dengan mantan alumni mutahorijin dan mutahorijat teroris. Mutahorijat pondok mana itu ya. Tapi ini mutahorijin, mutahorijat teroris. Ada alumni Poso, ada alumni Moro itu yang Filipina. Ada yang tertangkap di mana itu namanya Temanggung. Ada yang ke Afghanistan dan sebagainya. Itu saya masih punya grupnya. Oke. Mereka itu banyak yang masuk ke wilayah sana karena apa? Karena gagap dia pengen punya semacam keinginan beragama yang baik, tetapi salah masuk. Misalnya masuk di satu blok, itu kan nanti nyambi di satu blok saja. Sampai buka YouTube, sosial media itu cara kerjanya algoritmik, memakai algoritma.
semakin sampean pembukaannya itu, yang keluarnya pasti akan itu. Contoh, Mbak E misalnya sukanya ikatan cinta misalnya. Itu nanti ketika buka ikatan cinta, per episode berapa. Nggak ada pertandingan Liga Inggris dan sebagainya. Ini karena apa? Kebiasaan Mbaknya. Sekali orang masuk di satu blok itu, yang kemudian kok aliran ekstrim, maka dia akan susah keluar. Karena apa? Terus yang akan disajikan di dunia maya ya konten-konten seperti itu. Kalau yang topiknya hijrah, ya hijrah terus. Hijrah terus. Udah sini hijrah lagi, habis ini hijrah. Kurang kesel. Oke, terus dan menjaganya termasuk adalah persoalan akhlak dan moral. Maka bagi yang pernah ke pesantren, pelajaran-pelajaran akhlak itu biasanya di awal. Al-adab fauqul ilm. Adab itu di atas ilmu. Sampai ilmune sak jos-jose adabe sampean elek ini sebuah salam. Malah ketika melakukan kejahatan bisa kejahatan yang sangat dahsyat. Dikira ya misalnya wong bodoh tidak bermoral itu nyolong itu paling pitik, paham ya? Karena orang ngerti caranya nyolong ribuan atau jutaan pitik maksudnya nyolong misalnya duit jadi nyolongnya 2 triliun 1 triliun. Ini kan nggak akan kepikiran sama sekali pencuri ayam satu ini. Ini caranya nyolong 2 triliun. Maka akhlak ini jadi kunci. Wong ilmu nek ora akhlaki bodoh malah berbahaya. Tapi apakah kemudian aku sebenarnya berakhlak rasa berilmu itu ya salah. Itu harus bersanding, tidak boleh dikotomi. Ya berakhlak, ya berilmu. Terus profesionalisme ini era sekarang. Profesionalisme itu ya eranya meritokrasi. Sopo sing apik, sing berkompeten, ya dia sing layak untuk maju. Ya kalau di Islam ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang baik ya nanti melaju. Ya, lanjut. Selanjutnya. Oh ini loh. Makna wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini kunci. Harusnya sekarang kalau saya amati ideologi yang berkembang itu ideologi liberalisme. Paham liberal itu persoalan adalah kepentingan individu, kebebasan individu. Falsafah kita ini sebenarnya kontra dengan falsafahnya kaum liberalis. Kalau kita ini mengutamakan kepentingan orang kepentingan bukan kepentingan diri sendiri. Nah ini harus kita tetapkan persatuan dan kesatuan itu nomor 1. Sebenarnya hakikatnya ini menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga Indonesia itu sebenarnya hakikatnya juga menjaga agar dakwah Islam itu relatif juga lebih mudah. Karena dengan kondisi seperti ini kan juga mudah. Maka sistem yang seperti ini harus kita jaga. Jadi antara kebangsaan dengan antara negara dengan Islam itu tidak perlu dipertentangkan. Itu nyambung, sebenarnya nyambung. Lanjut. Oke. Yang didengungkan ada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama apa? Pancasila. Tadi sudah saya sebutkan, saya husnudon saja. Semuanya peserta yang di hadapan saya itu hafal semua. Oke, Pancasila ini dikunci betul. Saya balik-balik dipahami, ditafsiri, diamalkan.
dihayati, diamalkan. Karena kita nggak akan keluar dari ini, Pancasila ini. Kita keluar dari ini, itu ya repot. Boleh kita mempelajari yang lain, tetapi ini harus selesai dulu. Baiknya dari kuliner, misalnya begini, kita ini sering mempelajari ideologi yang lain, tapi kita juga belum mempelajari ideologi kita secara tuntas. Kita belum memahami ideologi kita. Ini berarti ibaratnya kalau orang yang sudah bersuami istri belum mempelajari istri sepenuhnya, sudah mempelajari istri orang lain. Ini kan bahaya. Jadi ya, jadi kalau ideologi kita harus mempelajari istri kita dulu. Bukan kemudian habis selesai nanti mempelajari yang lain terus pindah yang lain juga. Tetapi nanti mungkin ada satu kebaikan yang nanti bisa untuk belajar. Tetapi hakikatnya dengan yang kita sendiri kita sudah selesai, sudah paripurna. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Realitasnya balik-balik, kita nggak usah berpikir macam-macam. Realitasnya kita hidup, takdirnya adalah di negara Indonesia yang sangat beragam. Tapi apakah kemudian beragam itu untuk alasan saling menang antar bukan? Tapi kita mengenal, kemudian ini kita jahit menjadi satu potensi agar negara kita itu maju dan rakyatnya maju juga bersama-sama. Ini kuncinya. Jangan kemudian mencari, kalau misalnya ada perbedaan begini, dan ini kemudian mungkin mengilhami juga Kiai Ahmad Siddiq. Jangan ketika ada perbedaan, jangan pernah mencari atau memperunci perbedaan itu. Ketika ada perbedaan, maka carilah satu titik bersama. Makanya contoh misalnya, ya Ahmad Siddiq itu membuat 3 trilogi, 3 persaudaraan, 3 ukhuwah. Ada ukhuwah wato, berarti ukhuwah persaudaraan sesama tanah air. Berarti yang berpodo jadi wong Indonesia kita sedulur. Nek wis sedulur kita harus saling membantu. Wongnya beda-beda. Bisa wong Papua, bisa orang Jawa, bisa orang Sunda. Kita harus saling tolong. Oke. Yang kedua, ukhuwah watoniyahnya nggak ketemu. Ada ukhuwah Islamiyah, orang Arab, ada orang Afghanistan, ada orang Pakistan. Syahadatnya sama. Ya kita saling kok itu ketemu, nggak ketemu lagi. Ukhuwah Islamiyah nggak ketemu. Ukhuwah apa tadi? Watoniyah nggak ketemu, masih ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Masuk dewi ketika ada turis wis ora negara Indonesia, wis cetha dudu agama Islam. Kok katakanlah kecelakaan di daerah Blotongan. Masuk kita tanya dulu, wis sakaratul maut ditekon sik klek KTP mundi gitu kan. Tidak seperti ini. Kita cari titik sesama manusia. Kalau membutuhkan pertolongan ya kita tolong. Ini penting. Terus yang berikutnya, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pokoknya final. Kalau ada yang mulai gangguan-gangguan, tak di pulau manapun, tak di provinsi manapun, kok mau separatis, ya kita lah. Kalau mau ada pemberontakan, ya kita lawan. Nanti akan mengganggu kestabilan, mengganggu kesepakatan. Terus Undang-Undang Dasar 1945 sudah hafal semua? Ada yang hafal Undang-Undang Dasar 1945? Tak cek ya. Aku yakin. Ya wes dipingat sinau aja. Lanjut. Oke, lanjut aja Pak. Nah, oke. Itu yang tadi kita pegang. Kemudian ada beberapa gangguan tentang kebangsaan. Yang pertama,
kebijakan nasional atau lokal yang tidak adil atau menimbulkan potensi perpecahan. Ini contoh misalnya. Saya itu pernah ke Papua. Papua itu kalau menurut saya itu jalan dibangun silahkan. Infrastruktur sana diperbaiki. Gak peduli saya itu orang Jawa. Tapi kalau melihat Papua kok masih seperti itu, yuk sebagai warga bangsa Indonesia, yuk krosok apa? Krempes. Bayangkan, semen di sini itu berapa? 50.000, di sana bisa 1 juta. Jalan di sini yang model Purwodadi mungkin di Roto Elek misalnya. Itu masih sangat mending dibanding Papua karena nggak ada jalannya. Jalan aspal itu tidak terkoneksi. Maka rata-rata kalau mereka itu pergi itu malah pakai pesawat karena jalannya tidak tembus. Kalau ini kan ada Pantura, ada pantai ada selatan, jalur selatan itu. Ini terkoneksi. Dan itu masih ada tol lagi ya. Bisa kolena. Yang kedua, saya 2000 berapa ya? 14 ke yang tadi ke Teluk Kondama saya ceritakan. Suatu ketika itu ada kegiatan, pesertanya itu emak-emak, mama-mama. Jadi di sana itu kalau naik ini kan muncul mbok-mbok ya, mbok-mbok. Mereka saya kira keren sudah mulai mam gitu kan. Ibu-ibu mam. Nek sing do pondok pernah yang Timur Tengah misalnya, yo umah apa umi sama abi. Dan kalau di Papua itu manggilnya ibu-ibu gini tuh. Ini sudah ibu belum? Oh belum ya. Maaf kalau saya contohkan aja. Di sana itu nyebutnya ibu-ibu itu mama-mama. Maka kalau pasar itu ada pasar mama, Manokwari. Manokwari itu satu daerah. Suatu ketika ada acara di hotel paling bagus di Wasior. Wasior itu ibu kotanya mana? Teluk Kondama tadi. Pagi-pagi setelah kegiatan, atau kegiatan belum selesai, saya dimarahi sama mama. Datanglah ya. Ini gimana? Katanya tempatnya bagus, tapi kok tempatnya gelap-gelapan. Bahasanya orang Papua. Maksudnya itu kok saya itu katanya ada acara yang bagus, itu sambil nyeket, gak pakai sepatu, gak pakai sandal. Oke. Protes ke saya. Mungkin udah bayangkan ini kalau mau ikut sana nanti ada di tempat yang sangat bagus, dapat makanan yang enak dan sebagainya. Itu protes kamarnya itu gelap. Loh, saya kan juga penasaran. Akhirnya masuk ke kamarnya mama itu. Coba tak pakai saklar, ceklik, yuk 4. Berarti problemnya apa? Problemnya di kampungnya belum ada lampu sehingga ngemakai lampu raiso. Paham? Oke. Berarti sana dengan sini itu begitu tertinggal. Nah ini kalau dibiarkan nggak rata pembangunan SDM itu nanti bahaya. Makanya kalau ada sesuatu sedikit Papua itu kan ancamannya kan nanti Papua merdeka. Itu yang jadi simbol perjuangan mereka persoalan eksploitasi Freeport. Tapi ketika mereka misalnya mau keluar, boleh nggak? Boleh. Keluar dari Indonesia boleh nggak? Tidak. Kita harus menjaga NKRI. Tugasnya pemerintah berarti harus pemerataan masalah pembangunan di sana, masalah SDM. Karena itu makanya dulu zamannya Gus Dur itu ada otsus namanya. Itu bagian dari menangkal itu otonomi khusus. Di sana itu ada tambahan dana otsus itu untuk Papua itu sekitar 32 triliun per tahun. Banyak nggak? Oh, banyak banget. Makanya banyak juga orang Papua itu ya di kuliahkan di Belanda, di Australia. Ya, kadang-kadang kuliahnya lebih ke Australia dibanding di Jakarta karena ke Australia lebih dekat dibandingkan. Ini harus dijaga.
Yang berikutnya, elit yang menonjolkan kepentingan diri atau kelompoknya merupakan kepentingan bangsa. Langkahnya keteladanan. Oke. Jadi saya itu prihatin kemarin ketika ada pemilu 2 kali pemilu 2014 sama 2019. Jadi kayak kita ini sebagai bangsa ini dikotak kotak. Jadi nek wong sing paham seneng negara kaya ora seneng agama. Sing seneng agama ora seneng negara, itu kan repot ya. Nah, jika bermodal wong partai yang wong sorot itu wong ini kita kita ini orang Indonesia. Yaitu secara pikiran maupun tindakan itu dimintai. Kemudian, nah ini munculnya misalnya berita-berita sekarang itu kan ke pemerintah apa itu kan kayak kita ini apa ya, surplus politisi minus negarawan, paham ya? Jadi kadang-kadang banyak yang nggak bisa dijadikan contoh, berita tentang korupsi, berita tentang apa ini kan pokok-pokok semua ini. Nah, ini yang harus kita rubah, termasuk saya berharap nanti di Sohib dan Sohibah LDK itu menjadi memprakarsai nanti kalau jadi tokoh publik, jadi panutan ya nanti yang bisa memberikan keteladanan. Kemudian bilangnya rasa bangga sebagai anak bangsa. Nah itu mulai ada yang enggak, saya itu lebih cinta Korea dengan Indonesia. Jadi bisa jadi itu karena Korea itu berarti kan ini gerakan ekspansi kebudayaan, sehingga bisa jadi sampai sebagai orang Jawa itu lebih paham bahasa Korea dibanding bahasa Jawa, benar? Jadi tokoh-tokoh sekarang kan kesukaannya yang drakor itu apa, drama yang imbangi ikatan cinta atau transit. Kemudian, nah, bangga terhadap Indonesia itu kita pupuk. Makanya kalau sekarang saya udah dengan dinamika perjalanan saya pernah ke Malaysia, ke Singapura, ke Papua, ke Nias dan sebagainya. Udah, Indonesia itu memang negara yang sangat kaya dan negara yang sangat membanggakan. Saya melihat itu satu potret realitas. Kabur-kaburnya bangsa kedaulatan negara, globalisasi kemajuan teknologi, ini globalisasi kemajuan teknologi, adanya WA, adanya Instagram, itu plus minus. Tapi kita nggak usah takut. Ini sosial media ada sisi negatifnya nggak? Ada, tapi tidak usah takut. Filosofinya ya kita gunakan ini saja. Kayak Wali Songo itu, dulu ada wayang, itu kita tumpangi saja, teknologi kita tumpangi. Kalau LDK ya berarti nanti misalnya tugasnya dakwah di kampus ya berarti membuat konten-konten yang nanti bisa diakses yang tersebar untuk mahasiswa. Konten-konten misalnya konten masalah ngaji, masalah akademik dan sebagainya. Itu kita tumpangi yang baik. Sekarang kita misalnya ada yang LDK punya Instagram nggak? Punya. Followernya berapa? 10.000. 5.000. Hah? Ada 1.000, ada 5.000. Ya, pokoknya nanti musyawarah mufakat saya terima hasilnya saja. Oke. Coba bisa nggak misalnya? Ini persoalan nanti menghadapi satu realitas nanti ke depan. Followernya di Instagram biar sampai 100.000 gimana caranya? Berarti kalau punya followernya 100.000 dampaknya berarti impact dari postingannya LDK ini kan berarti luas, benar ya? Follower 1 sama follower 100 beda gak? 100.000 beda. Jadi kalau 1 kan yang terima 1, kalau 100.000 berarti satu postingan impactnya bisa dibaca oleh 100.000 orang. Dari 100.000 katakanlah yang tergerak 10% berarti sudah 10.000 orang. Nanti akan mengikuti dakwahnya LDK. Oke ya, ini cara kerja yang sekarang itu sudah berbeda. Maka harus kita pelajari teknologi. Kemudian tidak menghargai pluralitas. Maka sekarang ada gerakan-gerakan tentang moderasi.
beragama, ada kaum-kaum yang mendorong pluralis. Realitanya memang kita ini plural, agamanya beda, bahasanya beda, sukunya berbeda. Ini satu realitas yang nggak bisa kita hindari. Maka konteksnya paling mentok itu ya kira-kira selakum dihukum waliyati, tapi itu diaplikasikan suku boleh, agama sudah jelas. Ada sesuatu yang tidak boleh disamakan. Memaksakan agama itu juga tidak baik, karena agama itu apa? Ya hidayah. Tapi tugas LDK ya balighu walau ayat. Kalau sudah punya sesuatu ya disampaikan. Tugasnya menyampaikan, bukan kemudian apa? Memaksa. Toleransi keberadaan anak-anak atau anggota bangsa. Oke, lanjut. Baca udah capek dulu. Ini semakin serius dulu. Ini kalau ini sudah, kita harus dakwah pun kita harus memahami yang namanya geostrategis. Geostrategis itu ada geoekonomi, ada geopolitik. Kejadian luar negeri itu akan berimbas kepada dalam negeri, akan berimbas kepada IAIN salah. Yang saat ini akan berimbas pada LDK, Fatir Arroh. Oke. Jadi ini ada tantangan kebinekaan. Itu dari faktor dari internal maupun dari faktor eksternal. Kalau internal bisa didominasi masyarakat low class. Jadi masyarakat kita itu menengah ke bawah. Tetapi saya yakin angkatan sampean ini 5 tahun, 10 tahun itu kan yang mengganti ya nanti. Itu sudah agak low class, sudah middle class. Semakin low class ini semakin bahaya karena Gini rasio itu angka kesenjangan. Contoh kesenjangan itu begini. Ada yang pernah ke Jakarta? Soalnya kalau di sini jarang menjumpai peristiwa seperti ini. Kalau di lampu merah mana, Pulutan atau Chandra itu agak susah menemui kondisi seperti ini. Di Jakarta sampai akan menemui begini. Orang pakai mobil Jaguar, Bentley, Rolls Royce, Mercy, dan teman-temannya. Tapi di sisi lain itu ada orang yang meminta. Oh berarti ini kesenjangannya luar biasa. Wis koyo ngendikane raja dan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Problem enggak ini? Problem. Yang bagus Gini rasionya itu semakin tipis. Perbedaan narasi kaya dan si miskin semakin tipis. Kayak di Salatiga ini enggak terlalu ekstrim. Kalau mau meminta-minta ya nanti si lewat paling mau motor, Yos mobil Avanza. Tapi enggak terlalu sering menemui antara orang yang meminta-minta dengan Rolls Royce, Jaguar, Ferrari, Bentley, dan kawan-kawan. Nah ini jadi tantangan. Maka ke depan dakwah ini tidak harus kemudian tidak cukup dengan menyampaikan dalil kemudian di atas mimbar kemudian pakai mix seperti ini. Tapi membentengi dari perspektif ekonomi juga sangat penting. Ini dulu yang dicontohkan para ulama. Ulama itu dulu memberikan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, diupeti, diajari ngaji dan sebagainya. Maka ini Gini rasio harus ditekan, jangan tinggi-tinggi. Faktor eksternal politik internasional adalah anarki. Siapa yang kuat dia yang menang. Kubunya yaitu itu saja, Barat dan Timur. Amerika beli Soviet. Sekarang Amerika dengan Cina. Ya kita berteman dengan mana? Ya kita politiknya bebas aktif. Yang penting menguntungkan untuk Indonesia karena kita itu ya nggak Barat, nggak Timur. Oke. Terus, nah
Jadi pemenuhan kebutuhan ini jadi sangat penting. Lanjut Mas. Mbak. Kode. Iya, aku kerungu. Tantangan keberagaman. Globalisasi memunculkan persaingan ketat. Jadi sampai mempunyai satu ini yang serius. Jangan terlalu dominan jadi kaum rebahan. Persiapkan, karena nanti era sampai itu era yang sangat kompetitif. Sampai males, yo lewat. Nah, memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru. Di polisi barang ini saya karena rasanya kok kira-kira cara menangani pembobolan bank itu gimana caranya, ini sudah masuk ke kejahatan misalnya kayak cryptocurrency dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa sebagainya. Saya waktu kuliah ketemu profesor saya, beliau mengatakan begini, kalau dulu Mas, ekonomi Indonesia itu bisa diprediksi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Hari ini dengan kecepatan teknologi hari ini, saya juga prediksi 10 tahun ke depan bayangan Indonesia mau kemana itu tidak ada bayangan. Artinya apa? Mutlak yang harus sampai siapkan adalah nanti persoalan kompetensi dalam urusan yang persoalan seperti ini. Disertai mudahnya nilai luhur kebangsaan. Sekarang falsafah Jawa ini hilang, apalagi Pancasila itu apa? Kita sebagai bernegara kebanggaannya nggak ada, itu sudah salah. Maka ini harus dikunci-kunci lagi. Dan ketika nanti orang sohib dan sohibah LDK itu yang harus disampaikan di persoalan nilai-nilai keumatan dan nilai-nilai kebangsaan, karena ini untuk merawat keberlangsungan dakwah di Islam di Indonesia. Tantangannya yang muncul kemudian apa? Terorisme. Ya, saking kan tadi yang saya sampaikan ada yang muncul bom dan sebagainya dan sebagainya. Ini jadi tantangan sohib-sohibah LDK biar nanti teman-teman mahasiswa di Salatiga itu nggak ada yang masuk di kaum-kaum teroris. Oke. Ada aksi massa, ada intoleransi, ada separatisme. Ini adalah tantangan-tantangan keberagaman di tengah pusaran globalisasi. Lanjut. Nah, medsos sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Oke, jihad orang dulu itu pakai senjata, tapi sampai sekarang itu pakai jempol saja sudah bisa jihad. Silahkan sekarang misalnya posting kegiatan tidak posting, kegiatan apa misalnya acara selamatan apa di kampung di pos. Sosial media itu ibaratnya tanah kosong, tergantung nanti siapa yang mengisi. Semakin sampai nanti sering mengisi, maka sampai ini kan orang yang baik-baik semua, berarti semakin banyak terisi orang baik. Satu, sering frekuensi. Yang kedua, semakin banyak yang mengisi, ya semakin banyak nanti tanah tadi diisi kebaikan dan kebaikan. Jadi baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Frekuensinya ditambah, jumlah orang yang posting kita. Nah, ini harus punya kesadaran kolektif. Kalau misalnya kok posting tentang Islam rahmatan lil alamin, relasi Islam dengan NKRI, ya kudu secara jamiah kita sadar semua harus minimal like, atau kalau enggak nanti di share. Nah, nanti akan seperti apa mata rantai yang tersalurkan kepada banyak orang. Intoleransi penyebaran kemusuhan dalam bentuk info hoax dan meme yang dapat memicu konflik. Nah sekarang itu kan banyak tuh sekali meme-meme yang ya kalau pilihan sampai itu harus punya kesadaran secara metodologis. Ini yang disampaikan ini benar atau tidak. Jangan kemudian kecepatan tangan sampean itu melebihi kecepatan membaca sampean, bahaya.
Maksudnya begini, belum dibaca sudah di-share karena judulnya kelihatan menarik. Sering nggak gitu? Gage-gage mau share, saring dulu sebelum di-share. Kalau enggak, sampai juga akan menyebarkan keburukan, difilter dulu. Oh ini bagus, kalau ini sudah bagus, isinya kontennya bagus, di-share, maka kebaikan yang kalian dapat. Tapi kalau misalnya belum di-share, judulnya bagus tapi isinya ternyata beda, ya berarti sampai nanti dosanya seperti MLM, dosa menyebarkan keburukan. Nah ini perlu dicek. Radikalisme pro kekerasan ini kita akan jadi duta bahwa Islam itu Islam yang sejuk, menyenangke, rahmatan lil alamin, gampang. Nah itu harus dicitrakan. Saya berharap di LDK itu sosial profilingnya nanti seperti ini, ramah, suka senyum, orang merengu, peremutan. Kalau misalnya jadi Nabi kan contohnya beliau itu sangat suka senyum dan sebagainya. Cybercrime, pornografi, judi online, buku ITE. Kalau sekarang yang paling in apa? Pinjaman online. Hati-hati sampai karena sudah kadang belum bisa menahan keinginan untuk belanja online karena aplikasinya ada banyak. Misalnya, wah ini aku harus ada pemerataan. Ini misalnya Shopee saya belum belanja, Tokopedia belum belanja, belum belanja. Per hari tak target lah. Misalnya 10.000 belanja ke A ke B ke. Jadi pemerataan bukan seperti itu. Kalau seperti itu nanti bahaya. Sanggup 400.000 jadi belanja. Nanti bisa terjerat tadi pinjol. Hati-hati, dikontrol. Cara berkonsumsi pun ya mengikuti kaidah-kaidah secara Islami bagaimana. Ini sudah bisa. Terus tantangan moderasi beragama menguatnya radikalisme tekstual, simbolik, baik kendaraan tunggal, penolakan atas perbedaan identitas. Ini tantangan ke depan. Makanya sinau kalau misalnya Quran jangan hanya terjemahan, ngaji tafsir. Ada yang pernah ngaji tafsir? Pernah ya? Misalnya tafsir Munir, Galen, atau Al-Ibris, tapi jangan hanya menggunakan terjemahan, karena kalian tidak akan bisa membaca konteksnya. Kalau teksnya konteksnya tidak terbaca. Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Itu adalah realitas. Nek wong iki ora iso padha awake dhewe ya wis pokoke lakum didukung waliyati. Udah santai uripe kepenak. Posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun relasi laki-laki dan perempuan. Perempuan ya 50-50 lah ya. Cuman sekarang ada gerakan misalnya kayak emansipasi wanita, itu berarti ya hak-hak kalian bisa lebih terpenuhi dengan baik. Lanjut. Ini sudah paham ya? Ini bentangannya pokoknya kalau kita ini moderat, tidak ekstrim, di tengah-tengah. Kita ini tidak siap, tapi juga tidak liberal, juga tidak mutazilah, juga tidak konservatif, juga tidak ekstrem. Kita ini wasatiyah. Kalau kampus programnya apa? Atau tawasud. Di tengah-tengah itu juga gampang, dicurigai kanan, dicurigai atas, dicurigai bawah. Tapi konteks Indonesia ini relatif yang paling cocok adalah Islam yang tawasud, Islam yang model.
petasan radikalisme, gerakan dihayati sebagai kewajiban agama, melawannya berarti melawan agama ini bahaya. Jadi koyo-koyo itu kita itu dihadapkan, misalnya contoh ya, kalau pemerintah nanti sudah mulai dikritik mendolimi umat Islam itu sudah tanda-tanda ya. Dan kadang-kadang kan kita ini aneh, Islam di Indonesia itu 87%, mayoritas atau minoritas itu? Lalu mayoritas kok didolimi, logikanya gimana? Logis gak? Mayoritas tapi didolimi, ya kan berarti kan enggak pas. Mayoritas kok didolimi, presiden ya wong Islam. Maka akal itu harus digunakan. Membaca satu berita, konteks akalnya harus kita gunakan. Saya cerita misalnya tadi yang saya sampaikan, teman saya tadi yang di grup tadi itu ada yang usianya itu 19 tahun. Dia membaca satu blog, akhirnya malah dia itu bisa meyakinkan saudaranya. 19 orang kemana? Hijrah ke Suriah. Jadi usia-usia sampai itu. Kenapa dia tertarik? Suriah itu bayangan dia itu negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, pendidikannya bagus, kesehatan bagus, kesejahteraannya juga bagus. Tapi kan logikanya kan nggak ketemu. Wong Suriah itu perang terus. Nah kalau perang terus masalah negaranya baldatun, thayyibatun, warabun, namanya melu apa ki jenenge ibtidak seperti ini. Itu tiba-tiba ono bom. Ini kan mending paling berconcetek yang palingnya. Kalau bisa nih bom bisa bom betul. Ini enggak logis. Maka ini harus digunakan pendekatan akal ini. Masuk perang kok negaranya sejahtera. Karena cerita perang negaranya sejahtera. Dan itu dijadikan tempat untuk perang. Yang berikutnya adalah ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dibanding sebagai kesesatan. Kita di LDK kemudian mempelajari sanad keilmuan itu juga sangat penting. Jadi ini yang musal-sal sampai Rasulullah itu bagaimana? Yang ngomong A itu nanti kontennya juga bisa diprediksi. Cari misalnya yang memang ahli dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut tinggal sedikit ya. Berapa menit lagi? 5 menit yang terakhir aja. Terus ini terakhir masih ada ya. Sakinah mawaddah warahmah belum sebelum ini. Oke, ini komitmen kebangsaan ormas Islam. Ini dua ormas ini, ormas yang memperjuangkan, yang ikut berjuang sampai pada posisi apa? Indonesia merdeka. Itu kira-kira rujukan ormas yang paling tepat ya, pokoknya Nahdlatul Ulama. Ya kalau misalnya Muhammad, artinya secara kebangsaan maupun secara agama, ya bisa ketemu. Tapi kalau ormas-ormas yang baru-baru itu belum tahu genealogi founding fathers kita. Tiba-tiba mau merubah banyak hal, nah itu yang dia paham. Jadi komitmen kebangsaan, Nahdlatul Ulama misalnya saya contohkan. Indonesia merupakan negara Islam, Darul Islam, bukan Darul Sul dan Darul Haq. Oke. Kemudian ada beberapa keputusan lain di Muktamar 11 tahun 1938 di Banjarmasin. Kemudian memunculkan resolusi jihad yang kemarin diperingati sebagai hari santri. Itu cuman sebenarnya simbolisasi dari titik perjuangan yang namanya resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ini isinya fardu ain dari epicentrum pendudukan penjajah dan fardu kifayah bagi yang lebih dari 94 km kecuali darurat. Kemudian Muktamar NU di
situ bondo. Pancasila sebagai asas tunggal. Berarti asas tunggal kita ini Pancasila sebagai warga yang berakidah Islam, bersandar Al-Quran dan hadis berasaskan Pancasila. Muhammadiyah, negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional Darul Ahdi dan tempat pembuktian atas kesaksian Darul Syahadah untuk menjadi negeri yang aman dan damai, Darussalam. Pancasila adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama tapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi rujukan ideologis dan kehidupan bangsa yang kira-kira kotak dua ormas ini yang bisa kita pegang. Dan saya titip, kita ini di Indonesia diwarisi Indonesia dalam keadaan sangat damai, sangat sejahtera. Maka tugas kita berikutnya ke depan adalah mewariskan Indonesia kepada anak turun kita dalam keadaan damai, kemudian kondusif untuk melakukan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syedid telah menjelaskan materi tentang wawasan kebangsaan yang sangat kompleks sekali. Apalagi mengingat Pak Saifuddin Zuri juga organisatoris, yaitu paham betul terkait wawasan kebangsaan. Apalagi di akhir sesi tadi menyebutkan dua ormas yang mana dua ormas tadi itu berjuang dalam mempertahankan negara Indonesia. Seperti halnya di NU ada Darul Islam. Kalau sekarang itu di Makam itu merumuskan lagi Ya. Darul Islam. Ya. Di Fakultas Botania. Di Muhammadiyah ada Darul Syahadah, ada Darussalam. Sangat kompleks sekali pemahaman dari dua organisasi tersebut. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Saifuddin Zuri, karena memang waktunya sudah hampir selesai. Saya beri satu pertanyaan untuk Pak Saifuddin Zuri. Silakan dari teman-teman. Ayo bisa bertanya. Silakan lagi. Oh, silakan Mbak. Terima kasih. Ibu mungkin yang lain tadi udah kan? Oh, tadi sudah. Tadi sudah. Udah ada. Yang lain coba yang. Lebih banyak kalau aktif. Oh, banyak terlalu aktif. Ada yang lain mungkin? Ayo, yang di belakang itu biasanya malah. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisma Desi Fitriasari dari Gelombang Studi Manajemen Papua. Perkembangan teknologi itu dapat memecah persatuan. Nah, bagaimana sih cara supaya kita tidak terpengaruh ke dalam hal-hal buruk karena perkembangan teknologi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan ya. Teknologi itu jadi satu tantangan bagi saya. Saya mengibaratkan teknologi itu seperti sapi. Itu hanya alat. Teknologi itu akan bermakna positif atau negatif tergantung yang menggunakan. Maka agar tidak terpengaruh misalnya ke hal-hal yang disebabkan oleh negatifnya efek dari teknologi, kita ini hidup kan harus punya value dulu, harus ada satu value. Maka misalnya kita belajar mengaji, kita belajar kuliah, itu kan kurikulumnya sudah ditata semua agar kita itu memiliki satu value, pandangan di hidup. Alat itu nanti hanya memudahkan atau menyusahkan. Jadi
dengan kalian misalnya bergabung atau menjadi mahasiswa IAIN Salatiga, harusnya jadi mahasiswa yang atau orang yang nanti harus purna kebaikannya. Karena saya tahu misalnya ada mata kuliah misalnya akhlak dan tasawuf. Jadi logikanya ini teman-teman atau mahasiswa IAIN ini harus akhlaknya harus bagus. Dimensi pandang keilmuannya ada filsafat ilmu, ada pelajaran mata kuliah yang kemudian mendukung persoalan nanti keagamaan ataupun kebangsaan. Ada PPKN ada ya? Pancasila, ada Pancasila, ada Al-Qur'an, ada. Nah, itu kan semuanya ditanamkan kebaikan. Oke, kita gunakan misalnya teknologi ini bisa positif, bisa negatif. Jangan pernah takut dengan yang namanya teknologi atau malah menjauh dengan teknologi. Karena kalau kalian nanti menjauh dengan teknologi, kalian akan diasingkan oleh satu peradaban. Maka gunakanlah teknologi dengan bijak. Penting misalnya suatu ketika LDK Father Al-Rasyid misalnya cara menggunakan melakukan pelatihan atau apa pendidikan kaitannya dengan penggunaan sosial media untuk dakwah dan sebagainya. Seperti misalnya sabit itu kalau di tangan orang yang baik maka akan menghasilkan rumput yang kemudian nanti bisa jadi untuk pakan ternak. Berarti ini positif untuk maisha. Tapi kemudian sabit itu juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Jadi memang konstruksinya itu kita ini menungso itu di antara itu. Ya kita ini enggak malaikat, tapi juga tidak setan. Cuma dua ini harus bekerja terus ini antara kebaikan dengan keburukan. Nah kita gunakan teknologi itu satu wasilah untuk mencapai satu kebaikan. Ini yang paling penting. Dan jangan capek kalau menurut saya dengan adanya teknologi jangan takut. Kalau takut malah nanti teknologi digunakan banyak orang yang jelek-jelek tapi menguasai teknologi, itu nanti efeknya nanti luar biasa dahsyatnya, nanti jeleknya untuk satu peradaban. Maka hari ini sampai harus punya kesadaran, kesadaran kolektif. Ya kita harus menggunakan teknologi dengan bijak. Teknologi ini kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, menggunakan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kebangsaan, menjaga satu kesepakatan suci dalam bernegara. Saya kira itu. Selanjutnya sampai kita ke ujung acara. Mbak sudah puas kan? Ya terima kasih, kita sudah sampai ke ujung acara, yaitu untuk materi pada siang hari ini menjelang sore. Jadi untuk saya sendiri kesimpulannya bisa disimpulkan sendiri. Karena pembahasannya kompleks Pak, banyak sekali. Kalau nanti saya menyimpulkan sendiri malah nanti kesannya saya untuk mereka bagus. Jadi biar teman-teman juga kata Bapak tadi menganalisis sesuatu secara metodologis. Nah biar mereka mencoba untuk menganalisis tersebut. Moderator paling aman. Ini Pak. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang tepat di teman-teman saya kurang lebihnya seperti saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.